Sampailah kita pada acara inti pengajian Mauidhah Hasanah sekaligus doa yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA yang juga sebagai Ketua Badan Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina wa ta'ala billahil aliyil azim, amma ba'd. Para muhtaramin, khususipun pengurus yayasan PAPB, wabil khusus lagi sahib saya Profesor Ali Mansur niki jujur mawon kula mangke jam sedherek jam 8 pun nyuwun pamit. Niki jam pinten nggih? Nggih. Krantun menapa wonten acara ingkang penting kula merlakan wonten mriki krantun setunggal wonten sahabat kawula. Ini kalau tidak karena ingat sahabat saya, waduh, karena sudah janjian. Ini sahabat baik saya, Profesor Ali Mansur itu, sehingga begitu diundang PAPB yang saya ingat adalah beliau. Kita doakan semoga beliau sehat walafiat, ya, sesuai dengan harapan, karena doa beliau adalah bisa menyampaikan lesannya dengan baik, maka kita doa secara khusus untuk itu. Al-Fatihah. Tujuan kawula namung ndonga tok. Dados umpamane sak menika kula pamit sah pun. Yang berikutnya saya hanya pesan kepada anak-anak ini kebetulan adalah tahun baru Hijriah yang selalu kita peringati setiap tahun. Makna Hijriah itu apa? Yang pertama, kita harus yakin bahwa perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak enteng, tidak seperti membalik telapak tangan. Kalau Allah ingin menguasakan seluruhnya menjadi muslim semuanya, seluruh dunia, itu gampang sekali. Tapi tidak ingin mencontohkan itu kepada manusia. Yang ingin dicontohkan adalah bahwa segala sesuatu itu membutuhkan perjuangan. Tidak bisa orang yang hanya berdoa saja lalu tahu-tahu datang keberhasilan. Tidak bisa orang yang hanya santai-santai saja kemudian datang keberhasilan, itu tidak bisa. Harus melalui sebuah proses. Yang namanya Rasul, yang namanya Nabi, itu orang yang mendapatkan ujian banyak sekali. Dari mulai Nabi Adam sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW, semuanya mendapatkan ujian yang cukup berat. Itu yang harus kita tiru. Kalau kita percaya bahwa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira, itu berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, beliau berjuang di Makkah selama 13 tahun itu hanya ratusan orang. Bayangkan saja, 13 tahun itu hanya ratusan orang, tidak sampai ribuan. Alhamdulillah, selama 13 tahun itu masyarakat Madinah sudah banyak yang menjadi Islam, sehingga ada tawaran dari masyarakat Madinah kepada Rasulullah. Tawaran itu terjadi pada saat Rasulullah diasingkan di Aqabah, di Mina. Maka terjadilah perjanjian Aqabah antara Rasulullah dengan orang-orang Madinah. Itulah kemudian disusun sebuah rencana hijrah. Itu saja Rasulullah
belum berani karena menunggu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya begitu ada perintah supaya selamat, malaikat Jibril datang membaca waja'alna min baini aydihim sad wa min khalfihim sadang faisyanahum fahum la yubsirun. Itu dalam surat Yasin. Kalau tidak salah ayat berapa itu anak-anak? Surat Yasin. Waja'alna min baini aydihim sadang wa min khalfihim sadang faisyanahum fahum la yubsirun. Mungkin ayat 9 ya. Ayat 9. Jadi alhamdulillah begitu Rasulullah mau hijrah, orang-orang kafir Quraisy Mekah pada saat itu sudah mengepung, pemuda-pemuda sudah mengepung, pokoknya harus dibunuh. Rasulullah itu harus dibunuh. Maka Rasulullah membuat taktik. Sayyidina Ali yang disuruh tidur di rumah Rasulullah, kemudian Rasulullah di sepertiga malam keluar dengan membaca itu waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun, membawa pasir kemudian disawurkan ke sekitar. Alhamdulillah pemuda-pemuda yang semua garang-garang tidur semuanya. Jadi kalau dulu zaman kita santri itu diberi bekal kiai, kalau kepingin tidak ketahuan orang membaca waja'alna min baini aydihim, tapi alhamdulillah berkali-kali saya praktekkan tidak pernah mentak karena itu banyak baiknya. Tujuan Rasulullah pada saat itu jelas sekali adalah untuk bergerak. Kalau ini kan bersambungkan tujuannya untuk lain. Tujuan yang biasanya dilakukan itu mengambil kelapannya kiai supaya itu tidak ketahuan, ya tidak ketahuan tujuannya salah. Nah, jadi yang dilakukan oleh Rasulullah pada akhirnya Sayyidina Ali pagi-pagi melakukan subuh ketahuan, ternyata Ali yang ada. Rasulullah sebagai yang pergi bersama Abu Bakar yang beliau itu satu proses bagaimana Rasulullah untuk keluar saja itu harus dengan sebuah proses yang sangat dari dasar 3 hari itu menunggu sampai aman. Ada sahabat disuruh untuk di luar angon wedhus supaya melihat sekeliling apakah situasinya sudah aman atau belum. Begitu aman baru keluar. Itu selama 3 hari di Gua Thur. Barulah Rasulullah datang ke Madinah, disambut sudah di sana. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah begitu sampai di Madinah? Dilakukan 3 hal. Yang pertama, beliau langsung membangun masjid yang disebut dengan Masjid Qubah itu. Maka masjid yang pertama didirikan, sebuah masjid itu adalah Masjid Qubah. Kalau masjid yang ada di Mekah, ya itu sebenarnya ya Ka'bah gitu aja, Ka'bah. Tapi waktu itu belum difungsikan sebagai sebuah masjid. Bahkan pada saat itu masih banyak berhala-berhala yang ada di sekitar Ka'bah karena memang masih dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy. Waktu itu Rasulullah belum bisa menguasai Ka'bah. Begitu datang ke Madinah bikin masjid, lalu masyarakat ada yang protes, geger. Yang maka terjadilah untuk menyelesaikan itu Rasulullah membuat piagam Madinah. Nah, itu untuk mendamaikan seluruh masyarakat Madinah. Alhamdulillah dengan adanya piagam Madinah, perjanjian perdamaian, perjanjian untuk keadilan, perjanjian untuk kesamarataan antara umat-umat yang ada pada saat itu, malah justru Islam itu berkembang luar biasa. Inilah yang terjadi saat sekarang ini. Begitu Islam wasatiyah dikembangkan, begitu Islam wasatiyah digaungkan untuk seluruh dunia, alhamdulillah Islam di mana-mana berkembang. Saya
lebih dari 25 negara yang sudah saya kunjungi. Di Rusia, Masya Allah Pak, perkembangan Islam luar biasa. Kami pernah, kalau pas ke luar negeri itu kami usahakan, kalau pas hari Jumat, mesti kami usahakan sholat Jumat di negara tersebut. Di Rusia itu, sholat Jumat itu penuh. Pada saat musim salju, begitu salju di luar itu sudah 1 meter, itu saja masih banyak orang yang ada di luar, saking penuhnya sholat Jumat, karena masjidnya memang terbatas. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah perkembangan Islam di sana itu luar biasa. Kira-kira 5 tahun yang lalu, sekarang lebih lagi mungkin. Di beberapa negara Eropa sama, Inggris apalagi, di Amerika sama. Imam Syamsi Ali itu sahabat karib saya, selalu pamer. Saya pernah ke sana juga, dia pamer tentang yayasannya yang luar biasa. Setiap hari banyak orang masuk Islam, termasuk masjid kita, Pak Profesor Ali. Setiap Jumat Masjid Agung Jawa Tengah itu mesti ada orang masuk Islam. Alhamdulillah. Itu karena apa? Gaungnya Islam wasatiyah, Islam rahmatan lil alamin. Dari Islam yang tidak keras, Islam yang memang bisa mendamaikan seluruhnya, itulah yang diharapkan oleh masyarakat Islam seluruh dunia. Itu dikagumi. Pernah kami di Argentina itu, masjid satu daerah, satu kota itu hanya satu, tapi ya alhamdulillah penuh. Karena di sana memang perkembangan Islam masih baru. Di Brasilia lumayan bagus, tapi di Chili kurang. Tapi Argentina bagus, mulai bagus sekarang ini. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa dengan piagam Madinah itu justru Islam itu berkembang luar biasa. Semua mengakui. Pada akhirnya agama-agama yang samawi mengakui bahwa Rasulullah Muhammad SAW adalah Rasul dan Nabi terakhir. Tapi ini membutuhkan sebuah perjuangan, membutuhkan sebuah taktik. Artinya apa? Kalau anak-anakku sekalian nanti menjadi orang, menjadi pemimpin, maka jangan lupa melihat sekitar, apa yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, apa yang diharapkan oleh masyarakat sekitar. Ya. Artinya di situ jangan kemudian, oh ini salah, oh ini benar, oh ini calon penghuni neraka, oh ini calon penghuni surga, lalu dipilah-pilah mana surga, mana neraka, ini mana salah, mana benar. Kalau orang dakwah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, semua orang harus dianggap orang-orang penghuni surga, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kalau seandainya pada saat itu Rasulullah itu doanya seperti Nabi Nuh, ya Allah kula pun bosen, ya Allah kula boten sabar masyarakat Quraisy Mekah niki pun ngangelke, nyuwun ya Allah pun libas kemawon sedaya, selesai. Tapi itu tidak dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka itu umat-umat dakwah yang harus didakwahi, yang pada akhirnya nanti siapa tahu mereka itu menjadi orang-orang Islam. Jangan lupa sekarang ini Jepang, sekarang ini misalnya Cina, sekarang ini tadi yang kami sebut negara Eropa, Amerika dan semuanya suatu saat akan menjadi Islam. Ya. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahid. Saya selalu percaya itu. Rasulullah itu diutus dengan hudan, dengan sebuah petunjuk, dengan sebuah platform yang jelas, paradigma yang jelas. Huda itu paradigma yang jelas, dan din yang hak, yaitu Islam, liyudhhirahu 'alad dini kullih, untuk dimenangkan di atas agama-agama yang lain. Pasti. Jadi suatu saat Islam itu akan menjadi agama yang paling besar, yang seluruh dunia hampir Islam semuanya. Anak-anak semuanya harus percaya itu. Tapi prosesnya seperti apa? Prosesnya nanti kalau anak-anak semuanya bisa sekolah ke luar negeri,
Oh, di sana kemudian mendirikan Jumatan, yuk Jumatan. Jumatan tempat satu itu akan berpengaruh pada masyarakat sekitar. Inggris itu sekarang ini banyak orang Islam karena klub-klub sepak bola saat sekarang ini banyak dikuasai oleh orang Islam. Karena dikuasai oleh orang Islam, terpaksa harus ada musola di klub tersebut. Demikian juga di Jerman, yang pada akhirnya orang yang hanya melihat, oh ini jengkang-jengking apa, pada akhirnya dia percaya bahwa oh itu ternyata ibadahnya orang Islam. Tapi orang Islam itu menunjukkan, oh ini perkembangannya bagus, akhirnya banyak orang tertarik dengan Islam. Itu yang terjadi saat sekarang ini. Jadi sebuah proses. Makanya bercita-citalah jangan hanya di dalam negeri, keluar negeri, nanti di sana mendirikan musola kalau perlu. Ya. Saya pernah di Chicago itu mau Jumatan itu susah. Akhirnya mencari tempat ketemu. Ada orang baik, sudah rumah buat Jumatan saja. Memang teman-teman itu sengaja mau Jumatan, tidak datang ke masjid, tetapi sengaja mencari tempat lain. Alhamdulillah ada orang baik mendirikan Jumatan tersebut. Maksudnya supaya di sekitarnya juga tertarik, oh ternyata umat Islam itu konsisten dengan ibadahnya. Walaupun tidak ada tempat ibadah, tapi mencoba mencari tempat ibadah untuk beribadah. Itu. Nah ini yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Kalau di Indonesia, alhamdulillah, dulu ada Wali Songo. Orang-orang yang datang ke sini, para aulia-aulia yang datang ke sini awal-awal, luar biasa jasanya kepada kita. Bang, tenang ya. Umpamanya Bu, wali-wali dulu yang pertama itu datangnya ke Jepang, datangnya ke Korea, Indonesia dilewati, mungkin mereka yang Islam, kita mesti seperti mereka. Tapi karena mereka itu datangnya ke Indonesia dengan melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah pada saat hijrah, membangun masyarakat, berhubungan dengan masyarakat, bagaimana membangun sebuah perdamaian, tidak dengan konfrontatif. Kalau pada saat itu umpamanya Rasulullah itu mau perang dengan orang Madinah, dikuasai itu Madinah. Karena setelah itu yang ketiga dilakukan adalah membangun masyarakat yang kuat dengan sistem pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga umpamanya pada saat itu orang-orang Nasrani, orang Yahudi yang ada di Madinah disuruh keluar semua, bisa dilakukan. Tapi itu tidak dilakukan oleh Rasulullah. Ya, tidak dilakukan oleh Rasulullah. Yang dilakukan justru perdamaian. Yang dilakukan justru seperti juga ditiru oleh para wali songo, kerjasama dengan pemerintahan, dengan Brawijaya, dengan pemerintahan, mendirikan pemerintahan seperti di Demak, akhirnya justru berkembang. Yang dulunya itu hampir 100% ateis, hampir 100% animisme, hampir 100% dinamisme, hampir 100% Hindu-Buddha, menjadi berbalik sekarang ini hampir 100% atau 90% Islam. Negara mana yang perubahan Islamnya begitu dahsyat, begitu drastis, kecuali Indonesia. Tidak ada negara yang semula itu Hindu-Buddha kemudian menjadi Islam. Indonesia. Karena apa? Para wali mengikuti jejak Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah makna yang terus dilakukan. Artinya anak-anak semuanya dalam hatinya harus terus berjuang. Kalau sekarang ini disebut hijrah, di anak-anak muda Jakarta itu kan hijrah. Hijrah itu artinya yang semula tidak kerudungan menjadi kerudungan. Tidak apa-apa, pokoknya itu dianggap hijrah, tidak apa-apa. Tapi yang terpenting adalah ada satu semangat dalam diri kita akan mengatakan arsala rasulahu bil huda wa dini kulli wa kafa billahi syahida. Hanya Allah yang akan menjadi saksi. Sebuah proses
proses, ada satu niat bahwa setiap manusia akan terus berjuang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah tanpa lelah dengan penuh kesabaran. Waduh, ini jam pinten. Saya berjanji kapan-kapan mau datang lagi lah. Ya, insya Allah mau datang lagi. Tapi karena sekali lagi ini saya hormat sahabat karib saya, ya, dan sekaligus berdoa untuk beliau, maka saya perlukan datang ke sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Quddus ya Salam ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar Mutakabbir Khaliq ya Bari Musawwir ya Ghafar Qahhar ya Razzaq ya Fatah ya Alim ya Qub ya Basit ya Hafiz ya Rafi ya Amin ya Min Duni ya Sami ya Bashir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir ya Halim ya Andim ya Ghafur Syakur ya Kabir ya Hawid ya Muqit ya Hajib ya Jalil ya Karim ya Rakib ya Mujib ya Hakim ya Tutu ya Mutba'is ya Syahid Haqqu ya Qil ya Matin ya Wali ya Musi ya Muti ya Mitu ya Muhyi ya Mitu Hayyu ya Qayyum ya Majid ya Majid ya Bakhi ya Akhatu ya Sami ya Qatir ya Qatir ya Qatir ya Makhir ya Awwalu ya Akhir ya Dahir ya Batin ya Alim ya Baru ya Tawab Mutafni ya Fu ya Rafu ya Mirja Malkam ya Dal Jalal wal Ikram ya Muqsit ya Jami ya Ghani ya Muni ya Mani ya Bar ya Nafi ya Muriyati ya Bati Baki ya Rashid ya Syukur an ya Allah bi asma'ikal husna firlana dzunubana wali walitina firlana dzunubana wali walitina jami' abaina ummatina wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allahumma kaffir an sayyi'atina wastur ala ujubina wajbur ala warfa' darajatina wazidna ilman nafi'an katsiran bar warizqan khairan tayyiban katsiran bar Allah bi asma'ikal husna yassir lana umurana dunya wal akhirah Allah bi asma'ikal husna sahih asatata ima hayatina wa tawil umurana bi husnil khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa atina jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbul alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.